teman-teman, berjumpa kembali dengan Sena Masker Journey. Bagaimana liburan akhir tahun kalian yang lalu? Tentunya pasti seru ya. Atau kalian tidak liburan? Tapi jangan khawatir, kalian dapat menyaksikan petualangan liburan seru saya ke Sukabumi dengan menggunakan kereta api Pangrango. Oh ya teman-teman, liburan akhir tahun lalu saya bersama Tole alias Reino Dimas melakukan perjalanan pulang pergi menggunakan kereta api Pangrango dari stasiun Bogor. Nah, dimulai dari stasiun Bogor, saat kami sedang menunggu, kami pun sudah melihat kedatangan rangkaian kereta Pangrango dari arah Sukabumi dengan lokomotif CC206-1364 yang menarik 8 gerbong yang terdiri dari 2 gerbong kelas eksekutif, 1 gerbong pembangkit dan restorasi, serta 5 gerbong kelas ekonomi. Sehingga kami pun mendokumentasinya dari rangkaian lokomotif hingga gerbong terakhir. Setelah menurunkan penumpang, lokomotif pun langsung langsir dan menyiapkan pemberangkatan selanjutnya untuk kembali ke Sukabumi. Saat itulah kami pulang mulai dapat mendekat dan melihat-lihat sambil membuat foto dan video sebelum kami menuju ke gerbong di mana nanti kami duduk berada. Sambil menunggu waktu pemberangkatan yang masih tersisa, kami masih terkesima dengan kereta Pangrango tersebut, sehingga kami pun mencoba menelusuri beberapa rangkaian yang terlihat begitu bersih dan tentunya sejuk. Oh ya teman-teman, ada yang tahu nggak nih berapa harga tiket KA Pangrango? Oke, sekarang saya spill ya harga tiketnya. Tiketnya sebesar Rp45.000 untuk kelas ekonomi dan Rp80.000 untuk kelas eksekutif. Dan teman-teman dapat membelinya lewat aplikasi Akses by KAI ya, yang telah disiapkan oleh PT KAI. Teman-teman, jika kalian ingin pergi dengan KA Pangrango, sebaiknya kalian membeli tiket lewat online aja ya. Karena jika kalian membeli langsung di lokasi, sering sekali tiketnya habis. Saat kereta akan berangkat, kami pun langsung kembali ke bangku yang telah kami pesan yang sudah tertulis di tiket. Sementara pemandangan di luar masih terlihat rangkaian KRL yang sedang menunggu jadwal keberangkatan ke Jakarta Kota, sampai kereta api Pangrango yang kami tumpangi pun akhirnya berangkat perlahan melintasi kota Bogor dan kesibukan warganya yang menjadi awal pemandangan yang terlihat sibuk. Tidak beberapa lama kemudian, kereta api berjalan. Kereta api pun berhenti di stasiun Bogor Paledang untuk mengangkut penumpang lainnya. Gunung Salak dengan kepadatan pemukiman menjadi pemandangan alam yang sangat indah. Sementara suasana gerbong terlihat tenang dikarenakan sebagian penumpang terlihat sedang menikmati pemandangan dari tempat duduk mereka masing-masing. Tidak terasa dalam perjalanan hingga perut kami pun mulai memberikan kode untuk segera diisi. Setelah berdiskusi dengan Tole alias Reino Dimas, akhirnya kami berdua sepakat untuk bergerak menuju restorasi. Dengan menelusuri beberapa gerbong, akhirnya kami sudah berada di restorasi. Setelah melihat buku menu yang disodorkan kakak penjaga, akhirnya kami memilih mie instan kemasan atau pop mie sebagai pilihan. Sebenarnya ini rencananya yang sudah saya dan Tole rencanakan saat berada di dalam KRL menuju stasiun Bogor.
Makan mie instan di kereta menjadi sensasi tersendiri bagi kami. Walau masih terasa panas, kami pun menyantap dengan nikmat. Hehe, sambil mulut mengunyah, mata kami pun disuguhkan pemandangan yang indah. Hingga tidak terasa mie yang kami makan pun ludes tanpa sisa. Setelah makanan kami habis, kami pun kembali menuju bangku kami yang kebetulan kereta sedang berhenti di stasiun Parungkuda, sehingga kami bertemu dengan Bapak Kondektur dan Bapak Polisi KA atau Polsuska. Sebenarnya saya takut dimarahi sama Bapak Polsuska karena kami berdua berada di depan pintu saat mereka naik. Tapi ternyata mereka baik memperbolehkan melakukan aktivitas kami, yaitu membuat foto. Asik! Akhirnya kaki kami pun menginjak stasiun Sukabumi. Sambil melihat suasana stasiun dan membuat foto untuk dokumentasi, menjadi ritual awal kami. Tidak beberapa lama di dalam stasiun, akhirnya kami pun keluar untuk melanjutkan rencana kami selanjutnya, yaitu mengunjungi alun-alun kota Sukabumi. Kami pun menyusuri jalanan yang terlihat padat. Maklum saja, jalan yang kami susuri ternyata keluar stasiun dan adalah pusat perekonomian terbesar yang ada di kota Sukabumi. Menyusuri jalan Ahmad Yani, kami mencoba menikmati teh dingin yang kami beli dari pedagang kaki lima. Tetap fokus menuju alun-alun. Pada jatuh ini udah habis baterainya Kak. Baru turun di kereta ya. Ada malam ya. Mie Galde menjadi pilihan makan siang kami. Selain menu di rumah makan ini lezat, kami pun terkesima dengan dekorasinya yang unik yang terdapat di tempat tersebut. Dan kalian bisa lihat di video ya, apa dekorasinya. Hehehe, rumah makan kok dekorasinya barang-barang lama berupa spare part mobil ya. Tapi keren sih. Setelah kami menikmati makan siang di Mie Galde, kami pun melanjutkan perjalanan menuju alun-alun. Seperti tadi, berjalan kaki menyusuri jalan hingga akhirnya kami pun tiba tepat saat waktu sholat. Dan kebetulan di alun-alun juga berdiri megah Masjid Agung di kota Sukabumi. Si Tole pun langsung mempersiapkan diri untuk melakukan sholat. Sementara saya menunggu di bawah pohon rindang di samping Masjid Agung, sembari mencari tempat wisata yang berada di sekitar alun-alun dengan menggunakan aplikasi Google Maps. Tempat wisata Oasis menjadi pilihan karena letaknya yang tidak jauh dari posisi kami di alun-alun. Setelah Tole selesai sholat, kami pun mencari informasi menuju wisata Oasis dengan menanyakan angkot kepada orang-orang yang berada di dekat kami, dan sayangnya mereka tidak ada yang tahu, sehingga akhirnya kami memesan taksi online melewati aplikasinya. Dan kami pun segera bergegas menunggu di titik jemput yang telah ditentukan. Oh ya teman-teman, ini bersambung ke episode kedua ya. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe dan komen agar teman-teman tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Bener ya, di subscribe. Awas kalau bohong nanti dosa loh. Hehehe, udah gitu aja. Sampai bertemu di episode kedua ya. Saya dan Tole, cihuy.